this computer. Ya, aku share screen ya. Ya boleh kok. Ya ini design of steel structure-nya aku nggak tahu isinya apa. Aku ngambil yang tadi punyanya si Shodek itu, mungkin something something good. Tapi rasanya kalau nggak salah tuh dulu aku udah pernah dapat yang bukunya Oh, dia berkaitan dengan struktur. Tapi ya coba aja kita lihat nih apa ini. Kalau ternyata bisa kepake, ya lumayan. Hmm, ini aku ketemu kok, cuma nggak tahu downloadnya di mana. oh ada ya. Ada, Hmm, tapi nggak tahu juga ini seri keberapa. coba deh. Aku stop share. Aku, Coba kayak gimana. oh ya boleh. Jadi aku mau share link aja sih. Oke, silahkan. Share. Kayak gini kok. Oh iya, Open. iya, iya. Ya kayaknya itu bener. Yes, yang coklat itu. Ya itu banyak. Yang ini yang aku dapat aku taruh di chat ya. Oke. Mm-mm. Tapi nggak ada ininya emang. Downloadnya nggak tahu di mana. Oh iya, oke. Internet Archive. Iya, Daniel Shodek. Kalau itu. Dosennya siapa? Aku Pak Jimmy. Oh, oke. Kalau Faza, kamu siapa? Pak Suwardi Teja. Hmm, Tahu kok. kayaknya mungkin udah lewat Oh, nama-namanya aku cukup asing. ini aku lagi download filenya kok. Dan Ah, agak lama. Mungkin oh kalau ya mau nggak apa-apa. mampir dari Mau Kekuawan dulu, sambil itu. Oh ya, tapi di bebas sih. share screen yang itu boleh. Udah sempat bikin-bikin apa di ininya? Di SketchUp-nya. Ya, Yang megang terbaru sih di kelompok aku kok. Jadi kita giliran pakai laptop gitu. oh gitu. Iya, soalnya kan ketemu-ketemu terus kan. Hmm, hmm, hmm. Tapi kalau mau gambaran, aku ada hasil renderan kasarnya. Maksudnya kalau Oh ya, mau lihat. boleh, boleh. Lihat dong. Nih, Sekalian lagi kita loading. lihat. Oke. Oh, berat juga ya filenya. Kayaknya cuma 8 MB sih sebenarnya kok. Cuma nggak tahu kenapa lemot. Hmm. Ini. Coba cancel dulu. Ini aja aku download gambar lama. Kok pakai yang flash ini? Ya, aku pakai. Ini kok lucu ya, share screen-nya bisa portrait gitu ya. Aku baru kali ini lihat. Oh, ini aku share Windows-nya doang soalnya kok. Oh, Bukan, bisa. ya, nggak Oh, harus full screen. oh, Kalau full screen aku jadi kayak gini nanti kelihatannya. Ya, oh, Cik, oh, I see. Oke. kayak sejam nggak usah Oh, deh. lah ini nih kelihatan nih. Ya ini kayak gini, cuman Oh, tadi ya di udah. preview nggak kelihatan. Oke. Ini dia Space Trust ya. Ya itu Space Trust. Hmm, Terus ini Trust, oke. Ya nggak apa-apa kayak nih, Space nggak Trust usah dulu. lihat ininya aja. Oke. Coba komentar kalau aku ganti WiFi dulu. Ya, ya nggak apa-apa. Mungkin karena filenya gede mungkin. Bikin Ini cuma 8 rendernya MB kok. pakai apa? Enscape. Inkscape. Oh ya, oke. Dia ini lama, udah nggak usah di-download nggak apa-apa. Kelihatan kok. Coba mungkin Terus ininya pakai apa? Ininya. web memang. Oh, nah itu harus lihat dari ininya soalnya kurang kelihatan kalau di sini. Hmm, kalau SKP-nya, oh ini masih masih download Ini juga. Oh, iya, walaupun cuma 8 MB. oh, oke, Jadi oke, oke. itu prinsip strukturnya aku pakai prinsip struktur ini kok. Impossible chair.
Nah, Impossible. Oh, oke. Oh, wah menyenangkan ya sekarang ya. kayaknya gara-gara semester pendek deh kok. Jadi di explore-explore dan Hmm, dicoba-coba. very nice, very nice. Nah, susahnya adalah kita nggak ada preseden untuk Hmm, ini. hmm, oke, Ya, oke. ngelamar. Kalau Jadi kamu dia gimana? basically ini ya. Dia main structure-nya ini, terus dikasih ini, untuk gantung ini, terus distabilkan dengan tension-tension ini. Ya, betul. Ah, oke, Gareth. Jadi kalau Berarti dari empuk atas, dong duduknya itu dia juga berarti kayak kayak anu dong kayak kayak apa tuh namanya kayak ya kayak empuk aja gitu kayak kayak apa tuh kalau di mobil tuh shock shock absorber ya shock breaker ya. ya shock Shock breaker breaker. ya ya Harusnya ya kok. Tapi aku juga harusnya nggak pernah ya cobain sih. karena ininya kan di tension semua kan. Iya. This is actually interesting. Hmm, Hmm. ya. Oke, menarik, menarik sekali. Oh, ini ada YouTube-nya. Jelas dong Itu begini. mau aku ini kok. Eh, nggak usah, nggak apa-apa sih. Nggak usah. Kebayang kok bikinnya. Oh, ini gini. Dia main structure-nya kan kayak gini kan piramid kan. Iya, ya. Nah, main structure-nya gini, berarti dia dia secara stabil, dia stabil juga. Terus dia ngandelin kekuatan dari si baja itu kan dia kan kuat kuat tarik ya. Ya. Dia kuat tarik, dia ngandelin itu untuk kekuatan utamanya, terus yang ininya di suspend di 4 sisi supaya stabil. Which Ya, is stabil ini dan idenya accurate. sih menarik sekali sih, apalagi oh, mau dipakai buat bangunan ya. Jadi ini yang base utamanya, terus ini nanti ada something di sini, dia di sini, terus ini nanti distabilkan ke situ ya. Stabilinnya aku mikirnya dari yang X ini kok. Kan kayak X. Oh, oh, ininya sebagai apanya? Penstabilnya Oh, menstabilnya justru pakainya yang itu. yang keras yang Di atas. Jadi uh, sebenarnya yang tengah tuh space buat trustnya. tahan biar nggak lendut. Kalau Hmm, oke, oke. soalnya kalau misalnya pakai yang ini, Mhm. pakai yang kayak kabel gini, ini kan Ya, kalau ini aku lihat kabel sekilas kayak si space trustnya dia kayak justru yang ininya ya. yang utama ya. Yang utama Oh, kalau lihat sekilas ya, maksudnya kayak ya. terus ini jadi kayak bandulnya gitu aja. Ini bandulnya terus dia di bawah. Kalau ini kan bebannya kan di atas, which is makes it lebih interesting. Hmm. Jadi kalau 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 ini kan ya kalau ini kayak ya ada arch gitu, terus kamu kasih sesuatu ya udah kayak gantung biasa gitu. Karena yang nanggung beban yang di bawah kan. Kalau ini kan menarik nih, karena yang nanggung beban ada di atas, tapi dia nggak nyentuh langsung sama si main structure ini. I think yang bikin ini lebih interesting itu. Jadi let's say misalnya ini naik ke atas, dia ada di atas gitu, terus ada arch juga di bawah. Ini arch, jadi ini sama-sama misalnya ini pakai space frame, ini pakai space frame, yang atas pakai space frame, ketemu space frame, terus di sininya dia titik terkuatnya dia sama titik terkuatnya dia ketemu di sini. Nah, terus habis itu ini cuman kayak penstabil doang, which is mungkin cuman pakai kayak kabel-kabel kayaknya lebih lebih apa ya, lebih mengundang rasa ingin tahu orang loh, kok bisa ya gitu loh. Oh, iya, 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 iya. Ya karena kan orang nggak nyangka loh ini kok sebagai structure yang dukung kok kenapa pakainya kabel tipis banget gitu. Kalau ini kan ya dia kayak ada jembatan, terus ya udah kamu gantungin sesuatu aja kan di jembatannya kan. Tapi kalau misalnya ini Ya. kamu bisa pindahin ke atas, I think Lebih menarik ya. jadi ya dia akan jadi different
makhluknya akan different gitu. Hmm. Tuh. Soalnya awalnya kepikirannya impossible-nya karena ini kan besar banget. Hmm, Sementara ininya tipis. Apa ya, yang gantungannya tipis. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini pun menarik, ini pun menarik. Dan luasannya kok itu minimal 1.000 meter persegi. 1000 itu sekitar berapa kali berapa ya? 20 kali 20 400, berarti sekitar Nah, 30 kali 30 ya, 900 ya. 100 kali 100. 100 kali 100. 30 kali 30 kan 900 ya. Nggak tahu. ya Ya mungkin kurang kayak lebih segitu. ya 30 kali 40 gitu, something like that. Oh, ya oke, kebayang sih. Oh, gede juga ya. Ya ini gede 1000. banget. Gede banget loh. Disuruh Iya, bikin gede 4 banget. lantai. Gede banget kayak rumah tinggal 5 biji gitu. Hmm. Dan disuruh 4 lantai. Iya. Terus akses orang ke situnya lewat mana? Nah, ini ada jembatan nanti connect Oh, ke, pakai jembatan. ya, Terus ya fungsinya sebagai apa? Cafe atau apa gitu? observatory kok. Jadi Observatory. ya sebenarnya fungsi utama cuma buat ngeliat-liat, tapi mungkin nanti ada fungsi pendukungnya. Hmm, Misalnya seperti tempat duduk-duduk, tempat makan, atau kafe kecil gitu, kios. hmm, oke. Dan ada kantor pengelola juga Hmm, mungkin, iya, iya, iya. Oke. dan toilet. Ya, very nice. Oh, mau ini nggak sih? Lihat punya kamu? Ya sejauh ini. Hmm. Ya sejauh ini aja. Oh, belum Aku ada. lagi berpikir kan Udah kita ada lagi Shopee. topiknya lagi AutoCAD ya. Ya Apa kak. yang lebih enak dilakukan di AutoCAD, tapi mungkin untuk dilakukan di SketchUp lebih nggak enak tuh apa ya? Aku lagi mikir. Mungkin kayaknya kalau perlu Potongan kok. bikin layoutnya mungkin kayak bikin denah dalamnya gitu. Ya, Denah, potongannya, Ya, detailnya mungkin. ya. Kalau mungkin kayak potongan gitu pakai SketchUp mungkin masih lebih enak. Tapi kalau Oh kayak ya, layout dalamnya kayak kita ngarang-ngarang ini ya, ya, ya. flow of orangnya ke ruangan-ruangan apa gitu, mungkin kalau dugaanku sih mungkin lebih enak pakai AutoCAD gitu. Iya boleh kok, boleh. Hmm. Jadi nanti di AutoCAD-nya kalau mau kita bisa ya semacam simulasikan. Oh, misalnya nih space frame ini sama ini space frame-nya jadi mungkin di 1, 2, 3, 4 gitu. Nanti ini space Ya. frame-nya gitu, kasih kasih ini terus kan di tengahnya denahnya gitu. Terus nanti mungkin ada bridge-nya, masuknya dari mana gitu. Terus Hmm. nanti habis masuk itu di dalamnya kayak gimana tuh? Apakah dia ada divisi-divisi ataukah satu gede atau yang nanti justru yang di tengah ini sebagai anunya kayak service areanya. Jadi basically kita akan bikin konsepnya akan seperti kayak kantor sewa mungkin. Oh ya, ya, ya. Ya kayak kantor sewa yang biasa keliling kaca semua itu, tapi ini bulat. Oh mungkin bukan pakai jembatan, mungkin pakai lift kali untuk ininya di center di tengah itu. Jadi Oh ya. nggak ganggu ininya, nggak ganggu view-nya. Jadi orang jalan di bawahnya situ terus naik ke atas. Jadi kalau misalnya dipotong secara potongan, ini misalnya ini arch-nya gitu, ini observatorinya, ini kayak ada ya mungkin ini tiang sekaligus kayak mungkin lift kapsulnya buat orang naik turun naik ke atas itu. Bisa sih kok. Mungkin seperti itu mungkin. Jadi kalau Baik. anunya bulat ya berarti ya bulat 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Hmm. 4 lantai. Oh di sininya 4 lantai. Nah apalagi 4 lantai kan lebih banyak reason untuk punya lift.
Tadinya sih di awal kami ngedesainnya ini kok. Jadi tengahnya kan kalau misalnya gambar Lina kasarnya, Hmm. ini kan ada tiang di sini, yang di sini nih. Oh iya iya iya. Nah, di sini kita tangga spiral. Oh iya, ya itu juga bagus. Tangga spiral. Jadi waktu mau naik ke Tapi atasnya itu juga udah ada experience juga kan? ya, Ya, bagus, bagus. Apalagi kalau nggak terlalu ini ya, nggak terlalu tinggi. Ini tingginya jaraknya berapa? Dia dari ground. kurang tahu sih kok. Tapi Hmm. terakhir tuh ininya tuh emang nggak dipakai gitu kok. Jadi Hmm. cuma dari sini doang, tapi tengahnya bolong. Hmm. Apa yang bawah dipakai juga baiknya? Soalnya ini kan kalau di sini kita lihat tiangnya hanya sampai sini. Nah ini Iya. yang aksi tadi tarik menariknya. Hmm, hmm, hmm. Kayaknya kayak di Arts Daily aku pernah lihat model-model mirip-mirip kayak gini deh. Tapi nggak sespektakuler ini sih. Kalian suka buka Arts Daily Iya nggak? iya. Suka kok. Arts Daily suka ya? Oke, good. Ya, biasanya inspirasi kami dari situ. Ya ya, kayak pernah lihat something like this in the middle of nowhere, terus dibikinnya dari kayu gitu untuk kayak di tengah gunung gitu. Ya, Jadi, wah ini kayaknya lama ya ininya. Soalnya Kayaknya ini ini lagi download ya? sinyalnya begitu. Iya lagi download tuh dari tadi ngulang terus. Lama juga Oh, ya. kenapa? Ini chattingan pakai apa sih nih? Aplikasi Ini apa? lain kok, lain. Namanya Line. Oh, Line. Oh, oke. Hmm. Ya, Coba ya, aku ya, ya. tethering dulu deh. Oke, oke. Terus ini diameternya berapa? Nah itu aku juga kurang tahu soalnya terakhir kali temen Mhm. aku ngebesarin diameternya dari yang sebelumnya. Hmm. Itu 1000 itu boleh lebih, Jadi boleh belum aku cek lagi. boleh kurang, atau maksimal, atau apa? Atau plus minus 1000 meter persegi. Minimal, minimal 1.000. Oh, minimal. Minimal 1000 berarti ada empat lantai. Mungkin kalau nggak sama itunya bisa. Oh, unable to save file. Hmm, Ya, aku habis ganti wifi tadi kok. oke. Padahal kecil ya, Udah ganti wifi 2 8,7 kali. doang. Iya, nah ini cepat nih sekarang. Oke. Ah, wow, cepet banget. Udah. Oke. Oh ya, kalau screen-nya tuh aku pengen ngelihat full screen gimana ya? Share screen, full screen. Ini tuh aku selalu di sebelah kanan ada ininya, ada namanya apa standard ya? Oh, kan juga. View. Oh, biasanya hide ini kok hide eh hide non ini non video. Oh, hide non-video participant. Terus Iya, standard. iya. Oh, oke, oke. Found it. Yes. Nah, ini dia. Oke. Oh, ya. Oh, oh iya, iya, iya. Bagus, 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 bagus. Iya, iya, iya.
Ya, jadi seperti ini. Oh iya, cakep nih. Oh, ini ada dua ya. Oke. Ya, tapi ini belum dikoneksi nih. Kayaknya Hmm. nanti ini. Ya, ya, ya. Ya, sebenarnya kan kalau kita mau main structure-nya yang ini dengan yang bawah ini, yang ini enggak usah gede ya, yang atas ya. Kalau sifatnya sebagai penyeimbang doang. Ya, Dan itu akan membuatnya lebih menarik gitu loh, karena sesuatu yang digantungin tapi kok dimensinya kecil. Nah, disitulah kita biasanya nerangin prinsipnya yang invisible chair tadi. Itu menurutku sih akan lebih menarik, lebih mengundang curiosity-nya orang. ya. Jadi baiknya yang ini lebih kecil ya, Bang? Kalau kalau aku ngelihat kamu arahnya mau kemana, eh sebentar. Ya, jadi justru yang ininya kamu kecilin dimensinya, terus yang ininya kamu besarin, yang bawahnya itu. Ya, ya. Terus Kan ininya juga ya, Bang? Kalau gitu. hmm, ya yang bawahnya itu yang dibesarin, yang atasnya dikecilin gitu. Kalau kalau tujuannya ke yang tadi. Nah, kayak yang itunya justru yang besar. Ya, ya, ya. Itu pakainya apa? Follow me. Follow me itu kalau udah bikin bisa dianu lagi nggak? Bisa kayak dikecilin lagi profilnya atau dibesarin gitu nggak? Eh, aku kurang tahu kok ini, soalnya aku bagian terakhir yang iniin ininya nanti aku detailing dan lain-lain nanti. Oh, Jadi oke. ini hasil Ya teman-teman udah semua. sih. Paling aku kasih tahu aja Ya, 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 di chat. ya. Quite nice. Nice. Oke. Ya, tapi kalau maksudnya bikin penasaran sih kayaknya berhasil. Looking good. Oh, di tangganya juga belum ada Ya, di sini. Biasanya tangganya emang rencana mau mau dari mana? Dari bawah. dari bawah sini kok. Jadi Oh, dari awalnya tuh situ. sebenarnya desain awal, Mhm. jadi bawahnya connect ke sini, ya nggak connect ke sini. Oh, Jadi bukan satu lantai dua ini oh, oke, oke. Bikin gitu. di tengah itu juga oke tuh. Jadi tangganya nggak ganggu observasinya orang. Ya, Di tengah itu pas di void-nya itu. Iya, oh sini iya. nih. Ya, somewhere di situ kayaknya menarik juga sih. Ya, 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 ya. Jadi kalau misalnya, ntar aku sketch. Misalnya kayak ini layoutnya dia. Ini misalnya tengah ada void-nya gitu. Ya bikin Hmm? tangganya pas di void-nya itu. Kayak kayak buat naiknya Ya, gitu. Jadi misalnya oke, naik oke, oke. keluar situ, jadi orang naik turun yang viewing di sini nggak terganggu. Semuanya kan bisa tetap nggak keganggu orang lalu lalang gitu. Ya, betul, betul, betul. Tadinya eh pikirannya ini mau kita jadikan kantor, soalnya tertutup kan, tertutup, jadiin Iya, kantor. Sini mungkin buat duduk-duduk. iya, Sini belum tahu nih mainnya apa, dan bawahnya sih pasti buat viewing, dan atasnya oke. juga bisa dipakai buat nih viewing juga. Dia looking Ya good. utamanya sih viewing, viewing sih kok. Iya, kalau viewing ya.
Terus kalau utamanya viewing juga, mungkin lebih banyak ini ya. Kalau saran sih mungkin sorry, yang di area ini kalau bisa nggak massive, tapi kayak something transparent gitu. Oh ya, itu lupa aku Ah, terangin. Jadi ininya ah, eh ini fasad kok sebenarnya. Saya belum oh, diinin. Harusnya ini oke. pakai wire mesh gitu Oh ya, oke, oke. biar cuma Ah, buat ngeredain panasnya aja. betul. Tapi masih bisa Ya, kehujanan tapi. bisa. Atau bisa Ya. juga kayak dia kayak mangap itu naik ke atas. Jadi kalau misalnya tujuannya untuk shading, terus untuk orang nggak kehujanan gitu, mungkin bisa dipertimbangkan juga kayak, ya aku nggak tahu sih, belum kebayang juga. Tapi Kombinasi. misalnya kayak misalnya ini potongannya ya, ini gini. Jadi Ya, kayak ya. mungkin bisa kayak instead of this, tapi kayak kayak gini gitu loh, kayak naik ke atas gitu. Jadi orang view-nya kan Oh ya, ya, gede ya. gitu, instead of Tetap ada naik di ya. situ Benar. gitu. Nah, jadi dia kayak kayak ya kayak keluar gitu, kayak terus nanti kan buang airnya bisa di tengah. Oh ya, menarik, menarik. Ah, jadi Jadi kan orang juga bisa ngelihat airnya turun gitu ya, Bang. betul betul. Misalnya terus ini semi transparent, orang dari sini juga bisa ngelihat airnya gitu. Ya kayak terus mungkin bisa dipertimbangkan juga pakai material-material yang sifatnya light kayak semacam membran mungkin. Aku kira warnanya putih-putih ini cocok juga gitu. Jadi translucent gitu-gitu. Ya, 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 ya. Soalnya kayaknya dinamis dinamis organik ini kayaknya kalau ada membran-membran kayaknya oke juga gitu kayaknya. Yes, yes. Tuh. Iya, tuh atas. Oh, dicatat lagi. Oke, biar biar sekalian masukan juga kan lumayan. Iya, 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 iya. Soalnya kan kalau struktur yang atasnya terlalu gede, dia juga akan nutupin view kan. Walaupun dia cuma 4 Iya, betul. Ya, pakai space Iya. harusnya. Eh, kayaknya kok sekarang bagusan ini deh, Bu. Apa namanya? Kita lanjut ke AutoCAD aja dulu. Soalnya ini Boleh, karena boleh, aku belum fix ininya kan. boleh, boleh. Oh, enggak maksudnya kita materi materi aja daripada aku Oh ya udah fix udah, boleh, takutnya boleh, boleh. ada yang kubah lagi. Oke, ya Jadi udah. lebih Buka aja materi CAT-nya. Aku pengen daripada kayak gubah. semacam ngeliat kamu nge-CAT bikin sesuatu gitu. Jadi pas lagi bikin itu, misalnya ada kesulitan atau ada apa gitu, aku bisa kayak bantuin gitu. Karena kan kalau aku ngerjain sendirian, aku juga nggak terlalu ngerti kalian ini apa enggak gitu loh. Nangkep apa enggak? Jadi kayak Iya, iya, iya. kalau misalnya bisa lihat gimana hands on-nya waktu lagi ngerjain, mungkin bisa ngasih tips-tips gitu. Oh, oke, oke. Oh ya, bentar ya. Aku ke belakang bentar. Oke, siap, Bang. Hmm.
Ya, halo, silakan dilanjut kembali. Tes, tes, 1, 2, 3. Iya, halo. Nah, aku Oke, siap, ngerjain siap. apa sih? Silakan dilanjut lagi. Screen sharingnya. Oke. Hmm, kita sekalian bikin ini ya. eh, yang sebelumnya kita belum pelajari, yaitu kita bikin circle sama ellipse. Oke, jadi misalnya kita punya punya apa nih namanya? Bentar, ini mana sih annotate? Nah, oke. Nah, circle itu ininya C, shortcutnya. Jadi C, oke, Oh ya. ya C doang. Terus misalnya klik titik awalnya di mana, klik itu Hmm. di mana aja bebas. Terus habis itu pas menarik keluar, kita ketik radiusnya berapa. Jadi misalnya Oke. radiusnya mau berapa, ya kita ketik misalnya berapa nih, 30.000 atau 20.000, ketik, terus enter. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah jadi, misalnya ini kayak, apanya tuh kayak denahnya mau dikasih dinding, kita bisa offset, OF. Nah, offsetnya bisa 2 kali, bisa kanan kiri setebel setengah dinding. Jadi misalnya kayak 75 gitu, tapi offsetnya 2 kali ke kanan dan ke kiri, atau mau ke salah satu sisi. Jadi rata dalam atau rata luar, tapi offsetnya misalnya 150, itu bisa. Ya ini sekalian kita coba yang 75 aja ya, kan belum pernah nih. Ya, ya, Jadi boleh. offset O. Nah, terus pas lagi kayak gitu kita ketik tuh angkanya 75. Oh ya, betul banget ya. Nah, terus klik satu titik. Nah, oke. Ya, enter. Nah, kurang lebih begitu. Ya, itu sudah Gimana sih betul. biar kayak enggak Seperti itu. biar Jadi ya, anggap aja misalnya kanan kiri itu batas Oh. dindingnya, yang tengah kacanya. Bisa juga seperti itu. Ya, ya. Ya kan, tampilannya akan seperti ini, gitu kan. gimana sih? Terus misalnya kita sekarang mau di tengahnya bikin ada void-nya, misal. Nah, itu void-nya berapa nih? Misalnya jaraknya sekarang kan 30.000 tuh. Nah, ini tinggal offsetnya ke tengah ini berapa? Misal 15.000. Ya udah kita offset, oh 15.000. Hmm. Ya, terus ambil yang tengah, geser ke dalam. Nah, kurang lebih gitu. Nah, terus yang dalam ini bisa di offset kanan kiri lagi. Misalnya anggapannya ini, tapi jaraknya 75 lagi gitu, kanan kiri gitu. 75, Yang dalam. terus di offset kanan 75, kiri 75. Kurang lebih begitu. Kalau cancel tuh pakai apa sih? Escape. Escape. Cancel itu pakai escape. Oke, seperti itu. Nah, terus misal ini udah bikin kayak gini. Nah, sekarang mau kita bagi-bagi misalnya. Jadi mau ada pembagi-pembaginya. Kok aku malah ngecilin jadi 75 sih? Halo, ya gimana? Coba mungkin Faza Aku share mau screen share screen. Ya, biar kelihatan. biar jelas. Hmm, Share screen deh kamu. Share screen hmm. aja, Salah, salah. biar bisa kita lihat bersama.
Oke, ya Kan? ini kita lagi di fase ini Nah, ya ini mau offset atau mau apa nih? mau offset. Mau offset, oke. Jadi O enter atau spasi, dia pertama akan nanya mau jaraknya berapa. Nah, jaraknya itu ini 75 kan? Ya, 75 ini udah kesimpen, dia nyimpen nih terakhir 75. Terus kalau udah enter atau space, nah nanti dia jadi kotak. Nah, terus pilih yang mau di offset, nah terus digeser ke keluar atau ke dalam boleh ya. Keluar sekali 75, terus Udah, diklik, yang kecil nah emang. terus ambil lagi yang tengah, keluar. Angkat dulu. Nah, Oh, Emang kecil, emang kecil. emang ini kecil. 75. Ya karena itunya 30.000. Ya. Oh, offset. Oh, Maksud dulu. ya. Oh. Bentar, Hmm. 75. Mhm. Oke. Oke. Oke, agak delay di tempatku. Oke, boleh di zoom. Oke, sip. Looking good. Nah, terus Oke. misalnya sekarang mau di offset ke dalam, let's say offsetnya misalnya 20.000 lah. Tadi berapa sih? 15 kok. 15. Ya, 15.000. ya oke. Misalnya mau berapa, bebas sih. Oke. Nah, gitu. Yang tengah misal mau di offset-offset lagi boleh. Jadi nanti tengah ini kita bisa silang, dia jadi void gitu. Misalnya begitu. 75. 75 Waduh, lagi. Sorry, sorry, sorry. Dah. ya. Ya, bikin dua lah. Biar bikin kanan Berarti ke kiri. sini ya sekarang. Ya, bikin kanan kiri misal. Ya, oke. Oke. Sip. Sip. Nah, sekarang misalnya kita mau bagi-bagi. Kalau udah ada ini, terus kita mau bagi-bagi, let's say ada section-section. Jadi buat apa, ini buat apa, ini buat apa. Jadi misalnya ini ngelihat ke sono apa, ngelihat ke sono apa, masing-masing punya sendiri. Nah, ini kita bisa manfaatkan ini nih yang ada di sini, eh, bagi kuadrannya itu mau tiap berapa. Ya, polar tracking. Itunya dinyalain, ya diklik ini nih yang segitiga sebelahnya. Kita bisa milih tiap berapa derajat. Nah, kan kalau sekarang kan 90. Mungkin kita pilih yang nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga. I think 15 is good. Ya, oke. Nah, terus kita sekarang bisa pakai line L space. Escape dulu, sorry. Ini masih perintah offsetnya masih nyala. Dia bentuknya kotak, Oh iya. ya. Jadi, nah kalau ready dia bentuknya gitu, crosshair gini. Nah, kalau dia mau bikin nanti dia bentuknya gini. Kalau dia mau modifikasi dia bentuknya gini. Jadi untuk offset, delete, move, copy, mirror, dia akan bentuknya seperti yang ini, yang kotak ini. Tapi kalau misalnya dia lagi bikin, misalnya tadi kayak circle, line, atau rectangle, itu kursornya nanti akan berubah jadi kayak yang gini, yang tanda tambah. Nah, kalau bentuknya tanda tambah ada kotaknya kayak sekarang ini posisi dia lagi free. Dia lagi ready untuk terima perintah. Kurang lebih gitu kalau AutoCAD. Ya, jadi misalnya kita L terus space, nah bikin line, space. Nah, ini dia lagi posisi bikin nih. Nah, itu misalnya dari situ kuadran ketemu kuadran sini. Tarik garis ke sana misalnya. Nah, seperti itu.
Nah, terus kalau udah di escape, nah ini jadi kalau di bagian sini, sorry, di bagian ini, snap ini kalau kuadrannya nyala, kita bisa ambil nih. Yang ininya kita bisa ambil. Kuadran tuh jadi kotak dibagi 4. Nah, itu kita bisa diambil tuh semuanya. Jadi L space nanti dia nongol. Oh, Ya, L space. Jadi kalau di AutoCAD itu shortcut-nya tuh kita ngetik sesuatu terus mencet spacebar atau enter. Nah, misalnya situ L space, ya, ya, soal dari situ sana. Untuk mengulang perintah terakhir bisa space juga. Jadi misalnya ini udah escape ya, nggak usah L-nya nggak usah dipencet lagi. Kan terakhir bikin L tuh, kamu langsung space. oke. Space itu atau enter, coba space bisa nggak? Space atau enter. Posisi kayak sekarang. Just press Space. enter Oh or iya, space bar. bisa bilang. Oh, ada tombol di sini. Nah, dia langsung ini nih, line. Dia langsung ngulang perintah terakhir. Nah, kurang lebih gitu. Oke, ini internetnya agak anu nih, aku agak delay. Sorry ya kalau nggak pas. Nah, itu 15 is oke. Nah, sekarang kita mau coba bagi ini jadi 3 bagian. Which is itu pas 15. Nah, cuman kan di sini Eh, kan nggak ada barangnya. Nggak ada, nggak ada, nggak ada nama OSNAP-nya. Jadi kita ngambilnya harus dari tengah. Jadi misalnya line, space, dulu, L dulu. Nah, terus pas lagi gini kita arahin dulu ke salah satu pinggiran circle ini. Habis itu kita ke tengah. Ininya, sorry, senternya tadi udah nyala belum ya? Center. Oh, ini nyala nih. Nih, senternya nyala. Oh ya. Nah, yuk. dari center itu kita ambil titik pertamanya, klik. Nah, terus kamu tarik ini dia ke sini. Lebih nggak apa-apa, kurang juga nggak apa-apa. Tapi yang ini yang pasti ininya derajatnya harus nunjukin angka kelipatan 15. Nah, kalau bisa ininya jangan nyala. Atau Oke. kamu zoom ke sini aja deh. Nah, oke, zoom agak ke situ. Nah, tapi Yang mana sih? circle-nya harus kelihatan ya. Nah, ini agak tricky memang. Jadi L space, Space. habis L space, terus kita mau start awal, itu Ah, tengah, betul, center. Nah, terus habis centernya kamu klik. Nah, terus pas lagi narik itu, oke, ini 60-nya nyala. Tapi ini juga nyala. Jangan diklik dulu. Kalau diklik, dia akan masuk ke sini. Dia akan kena ke situ, ke yang ininya nyala. Jadi kalau bisa kamu tariknya agak keluar aja, is oke. oke. Ini kalau misalnya nggak kelihatan kayak gini, mencet apa kok? Eh, Ada tulisan. 60 derajatnya nggak kelihatan ya? Iya. Kamu ke dalam aja deh, coba. Ke dalam lingkarannya. Oh, oke. Keluar nggak? Hmm. Ya, ini kayak... Oke. Nah, oke, 60 di situ kamu klik dulu aja. Oke. Nah, terus sekarang kita pakai perintah namanya ini di skip dulu, sekarang escape. Kita pakai perintah namanya extend, EX. Ini tujuannya buat manjangin garis ini, ya, extend, enter. Nah, ya, kamu klik itu. Oh, sekarang extendnya pinter ya. Ya udah, klik. Dia langsung klik beberapa kali itu. Dia klik ke situ,
Coba kamu extend lagi deh, lagi. Ini kamu klik lagi sampai beberapa kali. Enggak, lagi. Ini perintah extendnya masih hidup. Jadi kamu klik lagi yang ini, si garis ini kamu pilih lagi. Oh, oke. Ya gitu. Jadi beberapa kali dia kayak nembus itu. Tep, 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 tep. Lanjutkan. Sorry, Ya, sorry, sorry. oke. Nah ini terus nanti yang ini kamu bisa di trim. Enter, trim. Jangan-jangan trimnya sekarang bisa langsung juga. Nggak usah nunjuk pisau. Oh iya. Ah, ini AutoCAD berapa sih? 2024. Oh, ya. Oh, iya. Ini namanya teknologi yang mengerti Anda. Iya, dulu nggak gini AutoCAD. Asalnya gimana kok? Kenapa? Asalnya gimana? Nggak, kalau zaman dulu kita harus pilih dulu pisaunya yang mana atau batasnya yang mana. Oh, Kalau sekarang dia sok tahu, tapi sok taunya bener gitu. oke. Ya, which is good. Ya, coba sekarang bikin aja lagi line dari sini ke sini dah, kayak tadi deh. Hmm, iyalah udah waktunya lah dia berkembang. Nah, itu eh, Klip ya kok. kalau ininya nyala jangan diklik. Nah, yang penting eh, kamu ininya 30 derajat, agak ke tengah aja, agak ke tengah dikit. Nah, ya oke, klik. Oke, ini belum nyala soalnya. Ya, Apa ini? skip. Iya. Iya. Oh iya. Oh iya ya benar. Terus di trim dan di extend. Ya. Nah, nanti habis trim dan extend ini aku mau bahas pada perintah namanya mirror. Oke. Ya, trim, terus yang ini dihapus, ya extend, itu diin. Oke. Ya, oke. Nah, sekarang aku mau bikin hal yang sama di sini. Cuman kan kalau narik satu-satu, terus di trim, di extend kan mungkin lumayan effort tuh. Nah, ini kalau kamu mau, satu, dua ini kita bisa mirror, tapi nanti mirrornya pakai cerminnya ini, gitu. Atau yang atas ini juga bisa. Jadi misal perintahnya gini, MI, mirror, MI, terus pilih dua benda ini, ya. Oh, nggak usah di klik and drag, jadi kamu klik-klik gitu aja, oke. Kan Oke. select objek nih, kalau udah select objek selesai, kamu enter atau space, oke. Nah, sekarang first point of mirror line, ya betul, yang dipilih itu klik, terus nanti second point-nya ini atau ini, ya. Terus habis itu dia nanyain, eh, ini sumbernya mau diiris atau enggak? Jawabannya no. Terus habis itu enter. Oke. Ya, oke. Nah, sekarang coba bikin yang dua ini deh. Yang di mirror berarti ini 1, 2, 3, 4. Sorry. Ya, mari kita mencoba Bisa, mirror. bisa. Jadi hari ini kita belajar bikin yang kemarin belum ya. Circle, mirror, offset. Oh, 1, 2, 2 gitu ya. Udah nggak apa-apa sih. Oh bisa semuanya ya? Iya, bisa. Jadi 1, 2, 3, 4. Terus kamu mirrornya dari sini ke sini kan. Gimana sih? Tapi nggak apa-apa. Ah, Ya, it's okay. Nggak apa-apa. Cuman selisih satu step aja. It's okay. iya. Oh iya, iya bener. Salah, salah. Ya, nggak apa-apa. It's good. Tadi harusnya aku udah setengahnya di mirror ke sana lagi. Ya, Setengah. ya kurang lebih kayak gitu. Oke, nah ini kalau sekarang mau latihan lagi yang lebih menantang, bikin tangganya. Oke. Nah, Coba tuh, ini coba. kan ada tangga nih. Nanti kita bikin tangganya nih.
Jadi tangga, sorry kok. ya, tangganya mungkin kita kasih jarak, kita offset aja dari sini berapa tangga untuk mungkin 2 orang bisa naik turun enak, 120. 1.500 gitu. Ya. Dari sini kok atau agak tengah? Dari tengah boleh, dari pinggir juga boleh, bebas sih. Tergantung konsep tangga kamu gimana. Kalau tangga tuh biasanya ngambil dalam, jadi clearance, clearance-nya berapa gitu. Jadi dari dalam kamu offset ke dalam, sebenarnya 1.200 cukup untuk orang lalu lalang, dua itu kan satu orang kan 60 ya. Tapi kalau mau 1.500 ya nyaman. Kok kecil banget sih? 1000, Itu ya, 1.500 1500, ya, bukan 120. 1.500 ya. 1500 aja. 1.500. Oke. Ya. Terus misalnya tuh jarak dari floor to floor-nya misalnya berapa nih? 5 meter, 3 meter. 6 3. meter, misalnya berapa meter? Ya tinggal kita bagi injakannya berapa. Nah, injakan itu normalnya biasanya di angka 17, 18. Nah, jadi kalau misalnya tingginya berapa, biasanya aku cari yang kalau dibagi 17,5 dia kayak bulat gitu angkanya. Gitu. Jadi misalnya berapa ya? Oh, misalnya floor to floor-nya 3,5 meter. Itu kan kalau dibagi 0,175 kan ketemunya kan 20 nih, ya kan? Ya. Ya, tapi karena ini kawasan publik ya mungkin 3,5 terlalu rendah. Ya kita langsung naikin aja, misalnya jadi 7 meter gitu. Jadi dari ini ke lantai atasnya tuh 7 meter. Jadi sehingga dia butuh 40 anak tangga gitu. Nah, 40 anak tangga itu kan tiap anak tangga ini ada jarak minimalnya juga. Nah, jarak minimalnya ini kalau bisa kita ambil dari yang paling dalam, kasih aja misalnya berapa ya, 30 cm. Buat napak kaki enak itu tuh 30 cm. Nah, ini kita perlu simulasiin dulu nih. Jadi misalnya kita tarik dulu garisnya. Eh, Kalau yang paling dalam berarti yang ini kan? ya, paling dalam yang itu. Jadi ambil aja misalnya kita dari kuadran dulu. Jadi dari kuadran ketemu kuadran yang enak kan. Kalau kuadran itu kan enak dapatnya. Hmm. Kok nggak ada kuadrannya? L, L, Oh, L. L. Ya, L dulu deh. Ya, ya dari kuadran ketemu kuadran. Ya, kayak gitu. Ya, ini aku mau belajar satu lagi. Kayaknya array bisa nih. Polar array. Oke. Ah, oke. Nah, udah satu kan. Nah, terus habis itu kita mau ini kayak diputer gitu loh. Tadi kita mau bikin 40 anak tangga. Nah, sekarang kita mau puter dia berapa gitu. Ini kita bisa mencoba perintah namanya array, AR. Yuk kita coba yuk. AR, array. Array itu ngopi tapi banyak. Nah, array ini dia ada rectangular. Rectangular itu untuk ngopinya nanti gini. Arahnya ada ke atas sama ke kanan sama ke kiri. Nah, terus ada path. Kalau path itu misalnya kita punya punya jalur bikin dari line gitu, nanti dia bisa ngopi sesuai jalur itu. Nah, dalam hal ini sekarang kita yang pakai yang ketiga, which is itu polar. Ya, terus kita anu enter atau space. Nah, terus habis itu setelah polar, specify, lihat perintahnya di bawah, specify apa itu? Center point. Jadi titik awal, titik pusat untuk muternya, which is sebenarnya di senternya itu apa namanya?
Nah di situ specify. Kayaknya tadi udah nggak sengaja keklik deh. Oh iya. Jadi diulang KR lagi lagi aja. ya berarti. Ya, diulang lagi aja. Aplikasi. Atau itu array-nya KR lagi, KR. Oke, kita enter. Terus habis itu pilih objeknya, enter, betul. Pilih Oke. objeknya itu, Ya, enter. ceknya. Bentar. Oh, enter. Mm-mm. Terus keluar. Kelar, ya, enter lagi. Nah, waktu ditanyain senternya mana, kita arahin ke senternya dia punya lingkaran. Jadi kita cari yang di sini nih. Ya, betul. Itu kita klik. Nah, di situ dia ngomong nih, specify center point, terus habis itu rotation, terus habis itu ini angle between atau fill angle atau Oh ya, rotate berarti item. berarti F. Nah, ini kita sekarang mau pilih yang misalnya mana nih? Angle between deh. A. F. Angle between-nya berapa? 30 berarti kok. Eh, angle between itemnya sebaiknya kita nggak 60, tapi misalnya kayak ini kan kalau jaraknya kan mau deket-deket nih, misal kayak 1 atau 2 derajat mungkin, 2 misal, Enter nih kok. ya enter. Nanti dia akan lebih rapet-rapet gitu. Nah seperti itu. Nah terus, oh enggak, dia tuh 2 derajat tuh dia milih dari sini ke sini. Ini nih berarti cuma 2 derajat. Oke. Nah, terus kita mau milih ini isinya berapa banyak? 10. Ya, Ya isinya kan? perlu ya, isinya perlu ditambah 40 kan berarti kan. Item Ya. count-nya itu number of itemnya itu 40. Ya, Eh. ya seperti itu. Oke, kalau udah kita enter. Berarti tadi specify 2 derajatnya yang ini nih. Nah, ini kita cek nih jarak antara ininya berapa nih? Antar anak tangganya itu. Ya, Pakai. pakai DI bisa, pakai dimension bisa. Asal 30 6. 30 sentian gitu oke I think. Ini kayaknya 46 lebih sih. kok. 40-an ya kayaknya sih lebih. Jadi mungkin jangan eh, coba, tapi kalau 46 aku bagi ini kan tadi kan 2 derajat ya. Ya. Kalau diturunin jadi 1 derajat akan dapatnya kan separuhnya ini. Ya. Jadi 46 nanti kalau dibagi 2 ketemunya 23. Kalau 23 kesempitan. Jadi better di 46 gitu. Atau Oke. ya atau derajatnya kamu pecahan. Tadi kan 2 derajat. Misalnya ambil 1,5 derajat gitu. Jadi nanti akan kenanya di angka 30-an gitu. Itu bisa seperti itu. Misalnya mau diulang. Jadi derajatnya bukan 2 tapi nanti dihitungnya 1,5. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau dicoba lagi ya. Ini kalau nggak salah array-nya tuh sekarang dia modelnya satu grup. Coba kamu skip dulu, kamu klik salah satu, dia satu grup nggak? Ya. Kalau satu grup itu Oh iya. ya bisa kayak dihilangin atau bisa diedit-edit lagi. Nah, coba sekarang, nah ini nih between, sorry, ini nih Mana betweennya kan 2. Coba kamu ganti jadi 1,5 coba. tuh? Terus enter atau close array. Mau nggak 1,5? 1,5. 1,5. Ah, Selalu. mau nggak? Gak mau. Oh nggak mau. Jadi harus bulat. Ya udah, nasib. Berarti ya udah 2. Oke. Ya, seperti itu. Nah,
misalnya kamu mau bikin, ini kan kalau orang naik langsung 40 anak tangga kan capek tuh. Hmm. Jadi kan biasanya harus ada berhentinya tuh, landingnya tuh, berapa-berapa gitu kan. Misal kayak Ya. 10 naik, habis itu ada landing, 10 naik, habis itu landing. Nah, itu jadinya kamu bisa pakai ini. Itemnya misalnya kamu bikin 10. Mhm. Nah terus fill-nya mungkin ini, oh ini between-nya 2, sorry, between-nya 2. Ya, terus, nah jadinya kan gitu. Ini kan 10 nih. Nah, terus ini di close array dulu. Nah, si array ini nanti di array lagi. Jadi kamu array AR lagi sekarang. Oke. Nah, yang dipilih apa? Arrayan itu, betul. Klik. Terus center. Ah, Terus terus polar kan, benar. Polar, terus pilih senternya situ lagi. Nah, terus habis itu ini itemnya kita bikin 4, terus between-nya kita bikin berapa gitu. 4. Itemnya 4, terus nah Between-nya. between-nya kita bikin misalnya let's say coba aja ketik 20 dulu misalnya. Kebanyakan. Kedikitan. Jadi coba mungkin bikin 30 kali. 30 atau 45. Nah, Oke. pas kan? Naik, Ya. berhenti bentar, naik, berhenti bentar, naik, berhenti bentar, gitu. Mungkin 25 kali. Hmm. 25 kayaknya enak. Ya, kayaknya Oke. pas. Ya, Ya. ya. Terus habis itu kita, ya, close array. Hmm. Ya, terus misalnya mau dipas-pasin, berhentinya pas di sini, startnya pas di sini. Ya, itu kita bisa coba mainin di itunya, di apanya tuh, di between between itunya mungkin nggak 25 tapi mungkin kayak 22 atau 23 coba. Ya. Eh, Kependekan. kependekan 23 gimana? Atau 24? 24 mungkin. Ya, 24 pas. 4 pas. which is very good. Ya, 24 pas. Ya wes, cakep. Ya, itu. Ini kita jadi udah belajar mengenai array ya sekarang ya. Ya. Lumayan kepake lah harusnya. Oke, mumpung lagi array, ini sampai sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Aman sih kok. Aman. Ya. Oke, terus kalau udah, apalagi yang kurang dari sini? Tangga udah, jadi orang bisa naik sini, tat, turun di situ. Oh ya, ini kalau udah kayak gini bisa di mirror juga ya. Jadi tangga kan bagusnya kan di sisi sini ada, terus di sisi sini ada juga, Oh iya. ya kan? Ada 2. Jadi kita mirror, tapi mirrornya gini. Ini kan harus ngambil tengahnya nih. Kamu bikin garis bantu dulu. Tengah sini ketemu tengah sini. Jadi dari sini, dari tengah sini, kamu tarik garis dulu ke sini. Jadi garis itu gunanya buat kayak mirror line-nya dia. Ya, gitu. Oke. Terus kami. Mirror. Sekarang pilih yang tangga ini di mirror terhadap itu. Mas. Oke. Ini ke sini. Ya, Hmm. select Ya. object. Ya, oke. Bentar. Dah. Berarti Ya, ini tinggal. ya. Eh, pilih terus di del gitu aja. Pilih barangnya terus di delete. Ya gitu boleh. Itu oke. Terus habis pilih terus di enter.
Kok nggak bisa? Escape dulu, escape. Oh ya. Ya. Nggak. Oh ya, oke. Oke, it's looking good. Oke, terus tangga udah. Ini udah. Hmm. Oh iya, yang mumpung lagi array, kita nyobain array yang lain sekalian ya. Oke. Jadi bikin aja kotak di sini. Ini buat bahan cerita doang sih. Kotak ukurannya bebas. Mau 1 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 2 meter. Escape aja, escape. Yang ini nggak usah dihapus, yang ini di save aja buat bahan biar ingat. REC ya, klik. Nah, klik bikin kotak. Nah, ukurannya. Ini jangan-jangan sekarang nggak usah pakai add nih. Coba tulis saja 1000,1000 coba. 1000, oh 1000. Wih. Kecil banget ya. Oh iya, tapi sekarang nggak usah ngetik pakai A, A, Iya, nggak usah keong pakai. itu. Nah, coba cek ini bener nggak 1000? Ini 1000. DI. DI aja, nggak usah pakai itu. Oke. DI 1000 ya. distance biasa. Seribu. Yang nanti keluar di sini. Dari situ ke sana bener nggak 1000? DI bukan DI ya. Sorry. Kan? Ih, dan Nah, distance DI. 1000. Oh bener, ya udah berarti nggak usah pakai yang ini. Add. Zaman dulu harus pakai gini. Oke. Nah, terus sekarang kita coba array AR tapi yang rectangular. Ntar pilih ini dia Wah, ya rectangular. Nah, terus nah itu kita bisa pilih nih kolomnya mau berapa. Jadi ini rows. Ada kolom, ada rows. Ya ini agak kebalik sih. Cuman ya udahlah, suka-suka dia. Mana kolom, mana row. itu kamu utaranya Ya, Iya, bener. ngadep ke kanan dia. Mana cara muterin? Coba. oh iya, soalnya ininya nggak pas. Dan Nah. Nah, kalau itunya pas, normal. Oke, ya ini maksud, nah ini bener. Kolomnya 4 ke sana, itunya ke sana. Nah ini distance between kamu bisa pilih. Jadi misalnya ini kamu ubah angkanya ini berapa, 5 sama 4 misalnya. Ya, just to ngerti aja which one is column, which one is row. Terus Oke. ya, terus jaraknya kamu bisa mainin. Misalnya 1250 atau 2000 itu. Nah, terus yang ininya bisa juga berapa jaraknya antara itu bisa beda gitu. Nah, kurang lebih begitu. Terus kalau udah Oh, cocok ya udah di close. Mumpung sekalian. Oke. kalau Nah, kamu buat ganti usia aku kayak gini. kayak kolom. Aku ya. nggak kayak kolom. Aku mau ganti dulu kok. Oh ya, kolom grid ini bisa dipakai ini antar Kamu ya, berapa berapa berapa? ya bisa 10.000. misalnya mau bikin kolomnya jarak antar berapa gitu bisa juga. Cuman Berapa? sih pengalaman sih lebih enak manual sih. Oke. Ini kayak lebih buat studi aja. Jadi misalnya kamu punya ini kepakainya buat studi. Jadi gini nih, Pakai 5.000. ya ini close array aja. Jadi misalnya kamu punya site yang mau kamu isi bangunan, oke? Oke. Nah misalnya kamu udah tahu nih bangunannya nih sekian meter, x meter kali y meter gitu, y meter. Nah terus kan bangunan ini perlu dikasih kolom toh pasti kan. Nah kamu untuk studinya kamu bisa pakai ini. Ini kalau misalnya kamu isinya ke sana berapa, gimana gitu. Terus antar antar kolomnya tuh jaraknya berapa.
Jadi lebih untuk studi. Kalau nanti udah ketemu angkanya berapa, baru habis itu di manual sih, biasanya sih gitu. Tapi ini untuk studi sih lumayan membantu gitu. Udah mulai ngerancang bangunan-bangunan gede gitu belum? Kayak misalnya hotel gitu. Bangunan gede tapi yang bertingkat banyak dan kolomnya banyak. Itu biasanya model-modelnya Tuh. kayak hotel, kantor, mall, terus kos-kosan, apalagi ya. Jadi yang dindingnya juga banyak, itunya banyak, itu pakai beginian. Tapi kalau kayak hotel itu udah ada hafalannya sih. Dia sudah kayak misalnya nggak perlu nyari-nyari, kita udah tahu ini buat lalu lalang mobil minimal berapa, misalnya 6 meter. Terus ini untuk parkir, satu lotnya berapa, paling nggak nih kayak harus 3 meteran. Kalau kalau hotel ya, udah kayak ini ada kayak semacam aturannya yang nggak tertulis gitulah. Jadi atasnya kamar, bawahnya parkiran gitu, buat nyari-nyari grip. Tapi ya ini dicoba aja. Terus array yang pakai pad nggak usah lah ya. Kayaknya akan jarang banget kepake. Tapi prinsipnya ya gitu aja. Dia bisa array dengan arah gitu. Terus ini line kita udah bahas. Oh ya, terus mau cerita aja bahwa di AutoCAD itu ada line sama ada polyline. Kalau zaman dulu ini gunanya kalau polyline dia bisa jadi 3D. Yang termasuk polyline itu ya misalnya circle, terus ini rectangle. Jadi yang satu grup. Nah, ini antara line sama polyline itu dia bisa bisa bolak-balik. Jadi misalnya kita zoom satu di sini lah ya, si kotak ini satu. Ini ini kan masih grup array ini. Kita bisa explode misalnya, pilih bendanya, barangnya ini dipilih, oke. Nah, ini kan masih array nih. Ini kita bisa explode X, X terus center. Nah, explode. Ya. Nah, kalau sudah di-explode, kita nggak bisa edit-edit lagi array-nya kayak tadi. Nah, dia akan terpencar menjadi ini, menjadi rectangle-rectangle yang berdiri sendiri. Nah, kalau udah rectangle kayak ginian, ini kita explode, ini namanya dia polyline nih, lihat. Makhluknya namanya polyline. Nah, polyline ini kita klik nih. Sekarang kita klik si rectangle ini, kita pilih. Oke. Nah, kalau rectangle ini kita explode, kita X lagi, dia akan menjadi line. Nah, Oh iya. sekarang dia akan jadi satu bagian, satu persatu, kayak gitu. Nah, ini kalau mau digabung lagi, kita pakai perintah namanya join. JO. Eh, Nah, ini join. J2. Mhm. J2. Nah, terus dipilih semua, habis itu enter. Dia balik jadi polyline lagi. Ya, coba dipilih bendanya. Nah, itu dia balik lagi. Seperti itu. Oke, terus kita juga bisa selain bikin segi 4, bisa juga segi-segi yang lain. Ya, jadi itu namanya polygon, POL. Misalnya mau bikin segi 5 atau apa itu POL, pol. Nah, polygon, klik. 8 deh kok. Ya, segi Boleh 8 nggak? misalnya. Oke. Jadi daripada bikin satu-satu, kita ada perintah ini polygon. Oke, terus misalnya enter. Nah, terus enter an option. Jadi ada inscribe atau Salah lagi kok. inscribe. Ya, Bentar kok. ya, pol. Terus 8, terus enter.
number of side 8 ya misalnya, terus specify centernya, pilih di mana aja bebas. Iya deh. Hmm. Nah ini ada dua kan, ada inscribe sama circumscribe. Dia defaultnya inscribe, nggak apa-apa, pilih aja langsung enter, terus kamu klik satu titik di mana, terus habis itu kamu tarik mouse-nya, klik dulu startnya. Nah, Tadi aku nggak klik dulu langsung kayak gini kok. ya langsung gitu ya nggak apa-apa. Nah kalau inscribe itu dia ngitung jaraknya dari ini terhadap ini, terhadap apa tuh namanya, sudut. Nah Oke. misalnya kamu mau ini diameter apa, jari-jarinya berapa, ya udah ketik aja, misalnya ketik 800 atau berapa gitu. Oke. Nah terus sekarang bikin lagi sama polygon lagi, POL, tapi sekarang pakai yang circumscribe. Jadi center klik. Nah, sekarang pilih yang circumscribe tuh. Terus bikin juga 800 juga. 800 terus habis itu kamu enter. Nah, lihat bedanya ya. Yang satu ngitung 800-nya dari sini ke sini. Itulah namanya circumscribe. Yang satunya ngitungnya 800-nya dari sini ke sini. Ke tempat terjauhnya. Kurang lebih begitu. Mana yang dipakai ya tergantung situasi dan kondisinya. Mana yang diperlukan. DI aja sih. DI. Oh, DI. oke. Bentar. Ah, Tapi kenapa? midnya mana sih kok? Kalau ini. Ya, terus kadang dia nggak punya garis, nggak punya center kadang. Ini dia ada centernya nggak? Misalnya aku dari tarik line gitu L, dia ada centernya nggak? Dia ada deteksi centernya nggak? Kalau dulu tuh nggak ada, jadi kita mesti bikin Ada. garis bantu. Nah, kalau Oke. polygon tuh dulu Ada kok yang ini ada ya. ada. Oh ya udah, polygon baru nih ada nih. Ya, ya sebenarnya ini kamu klik aja, kamu nanti bisa lihat itu panjangnya berapa. Barangnya ini si line itu kamu klik aja. Ya, Yang ini enggak. Midnya yang agak susah. oh yang itu enggak. Tapi kan kita kalau narik dari sini ke sini kelihatan itu 1600 berarti bener. Oh iya. Iya. Iya, kurang lebih begitu. Kamu kalau klik barang, barang itu dia ada display information-nya biasanya. Klik, itu kamu klik aja biasa, pilih. Nah, terus kalau kamu pengen lihat information-nya itu kamu pencet Ctrl+1. Kontrol satu. Ah, ya. Oh, oke. Ya. Nah, ini nih kamu lihatin nih. Ya, ini tuh underline. Dia display angle, terus dia display XY-nya tuh berapa, dari mana sampai mana itu. Ya, tapi ini bisa dibantu. Jadi misalnya kamu klik benda lain, escape, escape, nggak milih ini, terus pilih yang ini, nanti dia display information juga di tempat lain. Klik, nah ini kamu besarin nggak apa-apa nih, biar kelihatan. Gimana sih? Bisa? Bisa besarin. Nah ya, Ah, oke. ya. Gitu. Nah, Tadi kalau satu. ya. Nah, terus bisa juga nih kamu escape, escape, escape. Nah, kamu pilih yang ini polygon, si oktagon itu dia ngeluarin areanya tuh. Yang mana kok? Ini kamu Polygon. klik yang ini.
Oke. Ya. Nah, ini nih. Oh, ada areanya. Ya, dia ngeluarin Iya. area sama length. Lebih mudah ya. Ya, jadi misalnya kamu mau ngukur luas luasnya suatu tempat, sebenarnya kamu cuma perlu bikin polyline aja. Jadi, nah ini contoh lagi ya, PL coba bikin polyline, PL, P-line. Jadi kalau bentuknya nggak standar, kamu bikinnya ini PL, ya P-line. Terus misal, PL, enter. Terus misal bikin aja garis 1, 2, 3, 4, 5, bikin aja tek 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 gitu. Oh, iya. Bikin aja bebas. Nah, itu Nah, nanti terakhir terus kita Sopin, cek sopin. ininya areanya bisa gitu. Jadi misalnya buat ngukur luas-luas barang itu, nah ya kurang lebih gitulah. Kamu klik, itu kan keluar wih, area sama canggih length. Iya, kepake ya. Kayak banget sih kok. banget kok. Iya. Nah ininya kalau kamu geser-geser ya ininya akan berubah areanya. Kamu klik and drag tuh, soalnya kamu tarik gitu. Ya, jadi Wih. ya, ya. Jadi Ini, misalnya ditanyain luasnya berapa area lantai satunya, lantai duanya, ya kamu bisa cek dari sini. Include juga yang tadi kita bikin circle-circle tadi itu daripada kamu hitung dari radius dibagi 22/17 kali berapa itu, ya kamu klik aja barangnya tuh satu satu escape. Kalau dia milih lebih ya. dari dua dia bingung, pilih satu, klik. Nah itu area bersihnya segitu, area kotornya segitu. Nah, kalau mau tahu dalamnya berapa, berarti ini kamu kurangin yang ini, void-nya. Ini kan 28, Kenapa? 1, bla 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 gitu kan. Ya, Ya, terus kamu escape dulu, ya. Escape dulu. Nah, kalau kamu bagus mau ya. tahu ini bersihnya berapa, ini kan void-nya nih, yang habis tangga nih, sorry, sisi sisi ini Oh nih. ini. Ya, kan ini dapat nih, ya kan? Oh, Yang angka tadi kamu kurangin aja, kamu selisihin. oh, oke. Ya, oke. Dia bahkan ngasih tahu ininya nih, radius, diameter lumayan. Nih. Oke, seperti ini. Kalau mau masuk-masukin barang, jadi ada library juga. Mencetnya Ctrl 2. Nah, misalnya kita masuknya ke sini nih, NUS, English US. Design Center, terus Cuma dikit ya. Home Space Planner mungkin, Blocks. Wih. Ya ini misalnya mau ngisi ininya, kamu masuk-masukin ada chair, ada sofa, Ini di drag gitu kok. ya drag Oh, and drop. Tapi harus dicek nanti ya ini ukurannya berapa. Tahu? Iya, soalnya dia tuh ukurannya tuh pakai in, terus kadang juga kita gambarnya kan nggak sesuai sama dia punya gitu. Jadi biasanya ini harus kayak di Titik. skala lagi gitu. ini semuanya. Harus harus di skala-skala lagi. Ada weight bar gitu-gitu. Oh, tapi kan ini tampak atasnya. Kalau misalnya mau tampak sampingnya gimana? Ada juga. Jadi coba kita lihat di ini kan house designer kan. Kadang ada yang 3D juga. Coba kita ini yuk, kita lihat 3D-nya. Dia 3D nggak? Coba cek. Ini Kadang jam ada yang putri kan. 3D. Mana Oh ya sih? enggak. Bagusan. Action aja lah, Pak. Di X saja nggak apa-apa. Eh, Oh enggak iya, deh, kayaknya dia enggak. flat, dia flat.
Ya, berarti nggak Ya, 3D. bet- Ya, Oke. berarti cari lagi di kontrol 2. Terus coba dikebawahin. Jadi nggak lengkap-lengkap banget juga sih. Coba. Nah, intinya kita cari-cari aja di situ. Seingatku kalau kayak pohon-pohon gitu tuh ada 2D anunya, tampaknya. Dikatasin, katasin, katasin, katasin lagi. Hmm. Nah, ini mungkin yang landscaping mungkin. Landscaping. Terus blocks. Ini Enggak. ada nih. Kalau tampak-tampak ini. Winkler. Tapi kalau kayak tadi bendanya itu gimana ya nggak ada. Oke deh. Ya, aku waktu itu udah pernah sempat ngasih sampel Paucat belum ya? Udah kok, yang PT Koko ya? Oh ya, itu ada nggak kayak library-nya barang-barangnya ada nggak? Nggak ada ya. Dia cuman itu doang ya. Kayaknya enggak deh. Nggak Iya, ya. cuma Oh, filenya ya doang. udah. Kalau cari Iya. Kalau nanti misalnya butuh apa, bisa sih aku bantu cariin. Kalau ada kebutuhan, butuh ini, butuh itu, bisa nanti. Itu nanti aku cariin aja. Gitu. Oke. Oke, mungkin sih untuk saat ini sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira untuk sampai sini? aman sih kok. Aman sih kok, Aman? sejauh ini masih dimengerti. Masih aman ya? Oke. Saran sih kalau bisa Iya, mulai bikin sesuatu dulu. Jadi kayak biasanya tuh kita soalnya ketemu masalahnya kalau udah lagi mau bikin sesuatu. kalau udah, Gitu. Kalau iya, kalau misalnya lagi ngerjain ya. Ah, soalnya kalau kayak materi gini, aku misalnya terangin, oh 1 oke, 2 oke, 3 oke, 4 oke, 5 oke. Nah biasanya kan juga dari materi ini kalau kita udah mulai melakukan baru keluar kan problemnya kan kayak, oh ini harusnya space dulu, ngeklik dulu, pilih apa dulu, ya kayak gitu tuh keluarnya pada saat kita udah melakukan biasanya. Nah, Iya sih. Ya, di lapangan ya. ya, betul. Kayak istilahnya di lapangan tuh itu seperti itu. Nah, ini nanti masalah-masalah kayak gini akan lebih banyak lagi, tajam lagi kalau kita pakai buat bikin tugas. Jadi misalnya kamu ada sesuatu yang Iya, pengen iya. memang pengen serius dibuat, kamu coba buat dengan apa yang kamu sudah tahu sekarang. Nah, itu nanti harapanku sih kayak minggu depan itu udah isinya tuh udah banyak masalah yang pengen dibahas gitu loh. Nah, itu kita akan belajarnya lebih kaya gitu. Oke, oke. Nah, itu akan bagus. Maksudnya kita belajarnya akan lebih dalam dan kita lebih ingat karena kita pernah ngalamin masalah di situ. Kita nguliknya gimana sampai akhirnya ketemu solusinya. Kita akan jauh perkembangannya akan jauh lebih baik. Kalau boleh sih coba membuat sesuatu apapun itu sih. Entah itu tugas, entah apapun itu bahan ciplakan misalnya buat kalau di ini udah gambar tangan udah masuk komputer atau belum masih full digital apa Cuman minggu depan tuh ah Setengah-setengah aku. Setengah-setengah. Masih kadang gambar tangan, oh masih ada yang digital juga. ya, cuman minggu depan kita harus udah buat potongan dan lain-lain sih. Ya, pena, ya potongan, oke dan lain-lain. ya Mungkin kamu Senin ini kita akan kerjakan gambarnya. Terus kayak ya nanti kalau misalnya ada cara yang kita nggak tahu, kita tanya ya di hari. nah jadi kayak next week kita langsung tajem gitu maksudnya langsung bikin potongan gini gimana bikin ini gimana gitu ya harapannya sih begitu. Oke, Oke. ya udah kalau misalnya begitu, kalau sudah ya mungkin sampai sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan gitu. Oke, boleh. Oke ya, Oke. ya udah. Oke, aku end meetingnya nanti kalau udah selesai convert aku kasih link ininya ya, link Oke rekaman. kok.